Om Swastiastu. Selamat datang di media edukasi video kami, Jenana Kumara Edukasi. Media pendidikan dan pembelajaran agama Hindu, asik, kreatif, dan menyenangkan. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ular. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk banyak orang. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Danau Tamblingan terletak berdampingan dengan Danau Buyan dan Danau Beratan. Ketiga danau itu bagikan tiga permata biru di sebuah ceruk kaldera tua yang dikenal dengan kaldera Beratan. Luas Danau Tamblingan lebih dari 100 hektar, memberi asupan air bagi sebagian wilayah Bali Utara dan Barat Daya sepanjang tahun. Hutannya yang nyaris tak terjamah membentang hingga puncak-puncak Gunung Lesung, Sangyang, Pohon, dan Batu Karu. Puluhan pura dan tempat pertapaan kuno menjadi titik-titik spiritual yang menjaga wilayah suci itu dari nafsu manusia. Peradaban Bali kuno di Tamblingan dimulai sekurang-kurangnya pada abad ke-8, saat kali terakhir Gunung Lesung memuntahkan lavanya. Ada beberapa prasasti penting yang memuat tentang pusat peradaban Tamblingan, yang secara umum dikelompokkan menjadi prasasti Tamblingan dan prasasti Goblek, sesuai dengan daerah di mana peninggalan itu ditemukan. Tamblingan telah menjadi sentra pembuatan senjata sejak zaman Raja Ugrasena abad ke-10, Udayana Warmadewa abad ke-11, dan Suradipa abad ke-12. Kisah mengenai Tamblingan juga dapat ditemukan pada Babad Indu Goben yang telah disalin beberapa kali dari bahasa aslinya. Ada pula sumber dari kisah dalam Tamblingan yang legendaris. Kisah yang mengungkap mengapa kawitan Bali Aga tidak berada di Besaki, namun di puncak penulisan. Komunitas Pandi pertama di Bali diperkirakan datang pada zaman Kesari Warmadewa, raja pertama kerajaan Bali kuno pada akhir abad ke-9. Dari kelompok Pandi di Tamblingan, kelompok yang bermukim di sisi timur Danau Tamblingan adalah yang paling disegani. Selain ahli dalam membuat gamelan selonding, masyarakat Pandi Tamblingan juga dipercaya untuk membuat baju perang dan senjata andalan kerajaan Bali. Sisi timur Tamblingan pun menjelma menjadi wilayah basis militer paling rahasia di seluruh wilayah Bali Dwipa. Ada lebih dari 20 pura kuno yang tersebar di tepi Tamblingan hingga ke lereng Gunung Lesung. Peradaban Bali kuno menyebar dari tepi danau ini hingga Tabanan, Jemberana bagian timur, dan Pulaki. Berbagai jalur spiritual menemukan tempat bernaung di tepiannya yang tenang, meninggalkan jejak peradaban yang layak dijadikan pedoman kehidupan. Walaupun banyak jenis sampradaya menetap di tepi Tamblingan, mereka hidup dengan damai, menerima anugerah air dari alam yang sama, dan menerima udara yang sejuk dari hutan yang sama. Pada masa Raja Udayana Warmadewa, komunitas Pandi Tamblingan telah berhasil membuat baju perang dan perisai yang kuat. Tak hanya itu, mereka menciptakan teknik metalurgi dan senjata beracun yang bahkan belum terbayangkan oleh para penguasa tanah Jawa kala itu. Akibat serbuan Majapahit yang berambisi untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara, komunitas Pandi Tamblingan terpencar ke berbagai wilayah dan menyembunyikan identitas mereka. Semua senjata ditenggelamkan ke dalam Danau Tamblingan agar tak digunakan oleh tentara musuh. Sejak saat itu tak ada lagi perapian dan suara denting palu di pertiwi Tamblingan. Lembah Permai di sisi timurnya hening, penghuninya telah sirna. Kejayaan basis militer kerajaan Bali hanya tinggal sejarah. Ada kepercayaan turun-temurun yang menyatakan bahwa warga Pandi tidak diperkenankan menikah dengan klan lain. Konon apabila itu dilanggar akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun berdasarkan uraian sejarah, dapat kita pahami secara logis bahwa komunitas Pandi memegang rahasia persenjataan kerajaan.
Dengan demikian, pada masa itu mereka tidak diperbolehkan berbaur dengan kelompok masyarakat lain demi menjaga rahasia negara. Inilah alasan kuat mengapa kepercayaan ini ada sampai sekarang. Setelah diserbu Majapahit, warga Pandai Tambelingan dipujuk agar berkenan kembali ke Tambelingan melalui 2 buah prasasti, yakni pada tahun 1384 dan 1390 Masehi. Kedua prasasti tersebut kemungkinan dikeluarkan oleh Dalem Sri Krishna Kepakisan dan putranya, yakni Dalem Ketut Ngulesir. Meskipun dibujuk untuk kembali, warga Pandai Tambelingan tidak mematuhi prasasti itu. Tragedi penyerbuan tahun 1343 masih menyisakan trauma besar bagi mereka. Pelajaran yang bisa diambil kali ini sangatlah penting. Selalu ada kematian dan korban dalam setiap sengketa. Karena itu, mari senantiasa menjaga negeri ini dari segala bentuk perpecahan.